Kau beri, tak habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat bertolak.
Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan hati kami Tuhan untuk bisa membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini, kita mau bawa kepada Tuhan dengan cara kita merenungkan akan Taurat dan isi hati daripada Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan akan subtema bagaimana kita menjaga setiap hati kita. Bagaimana setiap kita dapat menjaga setiap hati kita. Ya, langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita membuka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya, pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tentunya setiap kita pernah merasakan kekhawatiran dalam hidup kita. Kita tentunya pernah merasakan ketakutan di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita juga dapat merasakan akan damai sejahtera dalam hidup kita. Bahkan kita merasakan akan bahwa hidup kita itu semuanya terasa baik-baik saja. Ya. Bagaimana semua itu dapat terjadi dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu Saudara? Dan tentunya kita menginginkan bahwa hal-hal yang baik itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana untuk hal-hal yang baik itu dapat terjadi dalam setiap kehidupan kita, maka kita perlu menjaga akan hati kita. Ya, karena hati kita ini Bapak Ibu Saudara tidak dapat diukur Bapak Ibu Saudara. Kalau dalamnya laut kita bisa mengukur, tetapi kalau dalamnya hati kita tidak dapat mengukurnya Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan hati saudara kita ataupun kedalaman hati istri atau suami kita, bahkan anak-anak kita sekalipun Bapak Ibu Saudara. Orang yang paling dekat dengan kita pun kita tidak dapat mengukur kedalaman hati mereka Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita perlu memahami bagaimana amat penting untuk kita menjaga akan kedalaman setiap hati kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ada 3 poin yang dapat kita kerjakan. Bagaimana agar setiap kita dapat memiliki hati yang tetap berkenan kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, untuk hati kita tetap murni di pemandangan daripada Tuhan. Poin yang pertama yang dapat kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, kita mau melakukan semuanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Ya, cara untuk kita mengecek bagaimana hati kita itu berkenan kepada Tuhan atau tidak, yaitu dengan cara kita melakukan atau melayani Tuhan semua untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, janganlah berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ya, kita lihat Bapak Ibu Saudara,
Di dalam Matius pasal yang kelima ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat memiliki hati yang murni di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara kita memberikan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Ya, seringkali kalau kita ditantang untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, seringkali kita dalam tanda kutip itu merasa eman-eman Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin seharusnya Tuhan berkata segini kita harus memberi, tapi kita waduh kok banyak sekali Tuhan ya. Seringkali kita memberikan setengah daripada yang Tuhan suruh ya. Kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 5 mulai 23 yang sudah kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan itu menginginkan kepada setiap kita, bagaimana kita membawa korban persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan ya. Ketika kita membawa persembahan kita kepada Tuhan ya, mungkin ketika itu kita masih ada dendam pada saudara kita, bahkan kita masih ada dosa yang belum kita bereskan di dalam hati kita, maka kita harus bereskan dahulu Bapak Ibu Saudara. Supaya mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Supaya persembahan kita itu benar-benar murni di hadapan Tuhan ya. Seperti peristiwa Kain dan Habil Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan menolak akan persembahan daripada Kain dan menerima korban persembahan daripada Habil ya? Di sini kita dapat melihat letak perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Habil itu memberikan korban persembahan seluruhnya dari apa yang dia punya, yang terbaik dia persembahkan kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya dengan Kain Bapak Ibu Saudara, dia memberikan sisa-sisa dari hasil yang dia punya untuk dibawa kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan lebih menerima akan persembahan daripada Habil yang diterima oleh Tuhan. Dan pada akhirnya dosa itu terjadi, Kain membunuh Habil adiknya pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita mempersembahkan persembahan kita, bahkan kita mempersembahkan hati kita yang terbaik kepada Tuhan, itu kita memang benar-benar harus secara sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara untuk kita mempersembahkannya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu tidak mau yang sisa, Tuhan tidak mau yang setengah-setengah Bapak Ibu Saudara. Karena kita melihat ya, korban daripada Kain itu ditolak Bapak Ibu Saudara, karena Kain memberikan setengah-setengah atau sisa-sisa daripada yang dia punya untuk dibawa kepada Tuhan. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Bawalah, persembahkanlah setiap korban syukur kita, bahkan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan memperhitungkan setiap apa yang kita persembahkan, setiap apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Ketika persembahan kita itu berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menerima akan setiap korban ucapan syukur kita di hadapannya. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagaimana agar setiap kita itu dapat menjaga hati kita, sehingga hati kita ini tetap murni di dalam pemandangan daripada Tuhan. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Amin ya. Jadi firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita pagi hari ini bagaimana kita harus memiliki hati dan hidup yang sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Karena kalau kita perhatikan di ayat 17 dari Efesus pasal yang keempat, bagaimana dulu kehidupan kita yang lama Bapak Ibu Saudara itu hidup dengan pikiran kita yang sia-sia. Kita tidak hidup dengan pikiran daripada Allah, kita hidup menurut sesuai dengan jalan dari kita sendiri ya. Tetapi berbeda Bapak Ibu Saudara ketika kita sudah menerima, bahkan mempersilahkan Tuhan masuk dan tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Dulu yang hidup kita yang bodoh, bahkan dikatakan kedegilan hati kita Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak dapat melihat akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Di dalam hati kita pribadi lepas pribadi, maka Tuhan mengubah Bapak Ibu Saudara.
Tuhan memampukan setiap kita untuk kita menjadi umat-umat pilihan daripada Tuhan, yaitu dengan cara memberikan hati yang baru ya. Bahkan di dalam Efesus 4 tadi Bapak Ibu Saudara, judul perikopnya adalah manusia baru ya. Jadi manusia lama kita sudah kita tanggalkan ketika Tuhan itu mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Hidup kita yang lama, hati kita yang hancur, yang bobrok Bapak Ibu Saudara, digantikan dengan hidup dan hati daripada Tuhan yang sempurna dengan kematian Tuhan dan kebangkitannya di atas kayu salib bagi setiap kehidupan kita. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kematian dan kebangkitan Tuhan itu terasa sia-sia bagi setiap kehidupan kita karena kebobrokan setiap hati kita, karena kedegilan hati kita untuk kita tidak mau berubah, untuk kita keluar dari jalan hidup kita yang lama menuju kepada hidup yang baru, yang hidup yang sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghidupi akan jalan-jalan Tuhan, ketika hati dan hidup Tuhan ada di dalam pribadi kita, maka saya yakin dan percaya hidup kita ini tidak akan pernah sama lagi Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita akan menjadi umat-umat kesayangan Tuhan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, sehingga terang yang kita miliki itu dapat dilihat oleh orang-orang di dunia. Maka secara tidak langsung kita sudah mengabarkan Injil keselamatan itu melalui setiap hati kita yang benar-benar terpancar di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar kita dapat menjaga setiap hati kita di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah dengan cara kita meminta kepada Tuhan untuk Tuhan senantiasa memproteksi setiap hati dan hidup kita supaya hidup kita tetap berkenan kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-10. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Ayat yang ke-11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Ya, jadi ini yang harus kita minta kepada Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana agar setiap hati kita itu benar-benar terjaga. Bagaimana agar hati kita itu tetap benar-benar berkenan kepada Tuhan. Yaitu dengan cara kita meminta agar Tuhan memproteksi akan setiap kehidupan kita. Dengan apa Bapak Ibu Saudara? Tentu dengan Roh Kudus daripada Tuhan, dengan kuat kuasa daripada Tuhan yang akan memampukan setiap kehidupan kita untuk kita mampu, untuk kita berkenan kepada Tuhan. Jadi ketika kita berkenan kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, di dalam hati dan hidup kita tidak akan ada lagi ketakutan, tidak akan ada lagi kekhawatiran. Bahkan setiap ketakutan untuk kita mengalami kegagalan itu akan dihapuskan oleh Tuhan, karena yang ada hanyalah kedamaian, damai sejahtera yang Tuhan akan tambahkan di dalam hati dan hidup kita untuk kita berkenan di hadapan daripada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama pada pagi ini kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini hati kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau mengizinkan bahkan mengingatkan setiap kehidupan kami dampak yang akan kami terima Tuhan ketika kami dapat menjaga setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Tentu hal-hal yang baik, perkara-perkara yang ajaib daripada Tuhan sedang Tuhan kerjakan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, setiap umat-umat-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapa, Kau tolong setiap kami pada pagi hari ini, biarlah Kau jagai setiap hati kami agar hati dan hidup kami benar-benar terus berfokus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari tolong setiap kami Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kehidupan kami pada pagi hingga malam nanti, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.